and go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rendi Hidayatullah. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas C3. Di sini saya akan presentasikan pengertian hadis sahih. Pengertian hadis sahih yang berasal dari kata as-sahih yang berarti sehat ataupun tanpa cacat. Jadi pengertian hadis sahih adalah hadis yang berasal dari yang dipercaya, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hadis yang muttasil atau bersambung. Sanadnya diriwayatkan oleh orang adil dan dabit atau kuat dan daya ingatannya. Sempurna dari sesamanya, selamat dari kejanggalan atau syad dan cacat atau ilat. Dari definisi ini, jadi jelaslah bahwa untuk hadis sahih dipersyaratkan adanya syarat berikut. 1. Sanadnya bersambung, yaitu setiap perawi telah mengambil hadis secara langsung dari gurunya mulai dari permulaan sampai akhir sanad. 2. Para perawi yang adil, yaitu setiap perawi harus seorang yang muslim, baligh, berakal, tidak fisik, dan berperangai yang baik. 3. Dabit, yang sempurna, yaitu setiap perawi harus sempurna hafalannya. Dabit ada dua macam, dabit syad dan dabit kitab. Dabit syad adalah bila seorang perawi benar-benar hafal hadis yang telah didengarnya dalam dadanya dan mampu mengungkapkannya kapan saja. Dabit kitab adalah bila seorang perawi menjaga hadis yang telah didengarnya dalam bentuk tulisan. 4. Tidak ada syud atau syad, yaitu hadis tersebut tidak syad sikah darinya. 5. Tidak ada ilat yang berat atau cacat, yaitu hadis tersebut tidak boleh ada cacat. Ilat adalah suatu sebab yang tersembunyi yang dapat merusak status kesalahan hadis meskipun zahirnya tidak nampak cacat. Jika salah satu dari 5 syarat yang tadi saya sebut tidak terpenuhi, maka ia tidak dapat dinamakan hadis sahih. Hadis sahih dibagi menjadi 2 bagian, yaitu hadis sahih lidzatihi atau murni, hadis sahih lighairihi atau tidak murni. Hadis sahih litazim atau murni, yaitu hadis yang memenuhi sifat-sifat penerimaan hadis pada tingkat tertinggi, atau dengan kata lain memenuhi 5 kriteria di atas secara sempurna. Hadis sahih li ghairihi atau tidak murni, yaitu hadis yang tidak memenuhi 5 kriteria hadis sahih secara sempurna, merupakan bentuk dan ketidaksempurnaan. Misalnya, suatu hadis diriwayatkan oleh perawi yang adil, namun dabitnya tidak sempurna sehingga digolongkan dalam hadis hasan. Namun karena didukung oleh hadis lain yang semakna dengan jalur sanad lainnya yang kualitasnya sama atau lebih baik, maka naik menjadi hadis sahih. Mungkin bisa ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya ingin menjelaskan sedikit saja tentang hadis hasan. Sebelum saya menjelaskan tentang hadis hasan, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Lena Putri Azza, saya dari kelompok 8. Hadis hasan menurut bahasa berarti al-jamal, yaitu indah. Hasan juga dapat berarti sesuatu yang disenangi atau dicondongi oleh nafsu. Sedangkan para ulama membedakan pendapat dalam mendefinisikan hadis hasan tersebut, karena mereka melihat bahwa ia merupakan pertengahan antara hadis sahih dan hadis dhaif, dan juga karena sebagian ulama
mendefinisikan tentang hadis ini salah satunya adalah menurut Tirmizi. Menurut Tirmizi yaitu semua hadis yang diriwayatkan di mana dalam sanadnya tidak ada yang dituduh berdusta, serta tidak ada syadz atau kejanggalan, dan diriwayatkan dari selain jalan seperti demikian, maka dia menurut kami adalah hadis hasan. Yang kedua menurut Ibnu Hajar, yaitu beliau berkata, hadis hasan adalah hadis ahad yang diriwayatkan oleh yang adil, sempurna kedabitannya, bersambung sanadnya, tidak cacat dan tidak syadz atau janggal, maka dia adalah hadis sahih lidzatihi. Lalu jika ringan kedabitannya, maka dia adalah hadis hasan lidzatihi. Dan kriteria hadis hasan sama dengan kriteria hadis sahih. Akan tetapi perbedaannya hanya terletak pada sisi kedabitannya, yaitu hadis sahih lebih sempurna kedabitannya dibandingkan dengan hadis hasan. Tetapi jika kedabitannya dilihat dari kedabitan perawinya, hadis dhaif tentu belum seimbang dibandingkan dengan kedabitan perawi hadis hasan yang lebih unggul. Tingkatan hadis hasan seperti halnya hadis sahih. Hadis hasan juga mempunyai tingkatan-tingkatan yang berbeda. Para ulama juga belum menyusun kitab khusus tentang hadis hasan secara terpisah sebagaimana mereka melakukannya pada hadis sahih. Akan tetapi hadis hasan banyak kita dapatkan dari sebagian kitab yang kita ketahui, di antaranya yang pertama Jami' at-Tirmizi yang dikenal dengan Sunan Tirmizi yang merupakan sumber untuk mengetahui hadis hasan. Yang kedua Sunan Abu Dawud dan yang ketiga adalah Sunan Ad-Daruqutni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Datil Karoma. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hadis dhaif. Hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis hasan dan hadis sahih. Hadis dhaif ini sama halnya dengan hadis mardud. Apa itu hadis mardud? Hadis mardud itu adalah hadis yang ditolak atau tidak diterima. Menurut istilah, hadis dhaif ini adalah hadis yang tidak memenuhi sebagian atau keseluruhan persyaratan dari hadis sahih dan hadis hasan. Misalnya, yang pertama adalah sanadnya tidak bersambung. Tidak bersambung bagaimana? Nah, sanadnya tersebut tidak tersambung dengan perawi hadis hasan dan hadis sahih. Seperti itu. Yang kedua adalah perawinya tidak adil dan tidak dabit. Nah, tidak adil di sini maksudnya orangnya itu fasik. Perawi yang seperti ini yang jarang sekali dipercayai oleh kalangan sahabat. Tidak dabit di sini adalah orang yang kuat hafalannya dan mampu menyampaikan apa yang ia dengar secara baik, secara maksimal atau secara keseluruhan. Yang ketiga adalah terjadinya keganjalan, yaitu bertentangan dengan hadis sahih dan hadis hasan. Yang keempat adalah terjadinya cacat yang tersembunyi pada sanad dan matan. Hadis dhaif ini tidak identik dengan hadis maudhu. Karena apa? Karena ada sebagian hadis dhaif yang kecacatan perawinya itu tidak terlalu parah. Seperti daya hafalannya yang kurang kuat, tetapi orang itu adil dan jujur. Sedangkan hadis maudhu tersebut, perawinya itu adalah pendusta. Jadi apapun yang dijelaskan dalam hadis maudhu tersebut, itu tetap palsu. Meskipun dalam penjelasan tersebut tidak menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, tidak menjelaskan tentang akidah, hadis tersebut tetap palsu. Karena memang tidak ada kejelasan hadis tersebut dari mana, terus
ini termasuk perkataan Nabi atau bukan, karena tidak ada kejelasan dari hadis tersebut. Hadis dhaif di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ada riwayat lain yang dapat menghilangkan dari kedhaifannya. Nah, hadis semacam ini disebut dengan hadis hasan li ghairi. Jadi hadis tersebut dapat diamalkan, diperbolehkan. Contohnya, anjuran dalam sholat nisfu Sya'ban. Anjuran dalam sholat nisfu Sya'ban ini terdapat dalam hadis yang dhaif, tetapi boleh diamalkan. Tidak ada larangan, karena perbuatan tersebut tidak melenceng dari syariat Islam. Malah perbuatan tersebut lebih mendekatkan kita kepada Allah. Jadi itu sangat diperbolehkan. Yang kedua adalah hadis yang tetap dalam kedhaifannya. Hadis ini terjadi karena tidak ada riwayat lain yang menguatkan, atau karena perawi yang lain itu dicurigai sebagai pendusta, atau tidak kuat hafalannya atau fasik. Kebolehan dalam mengamalkan hadis dhaif ini harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, bukan hadis yang sangat dhaif. Yang kedua, masih sejalan dengan ketentuan umum serta akidah-akidah yang universal dalam agama Islam. Tidak menghalalkan yang haram atau tidak mengharamkan yang halal. Yang ketiga, tidak berkeyakinan bahwa perbuatan tersebut berdasarkan hadis dhaif, tetapi dilaksanakan dalam rangka ihtiyah, yaitu berhati-hati dalam masalah agama. Seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah hadis dhaif ini adalah hadis yang memang tidak ada penguatnya. Akan tetapi hadis dhaif ini diperbolehkan juga untuk diamalkan, asalkan tidak melenceng dari syariat Islam, tidak bertentangan dengan akidah, tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah dan semacamnya. Kalau hanya tentang doa sebelum tidur, doa mau makan, atau dalam konteks kehidupan sehari-hari yang memang tidak bertentangan dengan akidah, itu tidak apa-apa. Nah, untuk kita semua yang masih awam, yang masih belum bisa membedakan antara hadis hasan, hadis sahih, hadis dhaif, ataupun hadis maudhu, kita bisa bertanya lebih jelasnya kepada ustadz-ustadz ataupun guru-guru kalian. Seperti itu, karena memang saya masih awam juga, ilmunya masih belum dalam tentang pengertian hadis dhaif ini. Jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun penjelasan yang kurang tepat. Saya mohon maaf sebesar-besarnya.